Oke guys, engineer. Nah, sekarang kita kembali lagi di channel gua dan sekarang kita bakalan ngekonfigurasi DNS server. Nah, si DNS server itu apa sih? Nah, DNS server itu adalah domain name service yang biasa kita lihatnya itu misalnya kayak facebook.com, twitter.com atau apa itu. Nah, itu namanya DNS. Nah, sekarang kita bakalan cobain bikin DNS sendiri. Gitu. Oke. Nah, pertama-tama pastiin dulu kita udah terkoneksi ke internet. Oke. Habis itu pastiin interface dari VirtualBox kita ini itu pakai NAT. Bisa aja lu pakai bridge, pakai yang lain, tapi di sini gue pakai NAT aja. Oke. Setelah itu kita masukin perintah ya. Oh, kita lihat dulu nama interface kita yang aktifnya itu apa dengan perintah ifconfig min a. Nah, di sini namanya ETH0, oke? Nah, di situ clear. Langsung kita masukin perintah dh client ETH0. Oke, clear. Kita cobain, dia udah nyambung ke internet. Oke, dia udah sambung. Nah, sekarang kita ganti reponya dulu. Karena biasanya gue itu pakai repo lokal, jadi ya gue masukin dulu aja reponya kayak gini contohnya. Restricted universe. Oke, kayak gini contohnya kita masukin repo sendiri. Jangan lupa harus lengkap ya. Security, habis mainnya, habis itu main back ports, habis itu main update. Nah gitu kan guys, update. Oke. Security backport update. Oke, cukup segitu juga. Habis itu save, Ctrl X, terus yes, enter, clear. Habis itu kita masukin perintah apt min get update biar dia ngupdate ke repo tersebut. Oke, kita tunggu dulu dia update. Lumayan juga nih.
Oke, udah selesai. Udah masalah tapi ya nggak apa-apa ya. Habis itu kita install paket DNS nya buat config-nya pakai bin. Kita masukin perintah apt get install bin 9. Lama ya. Oh, dia udah paling baru udah diinstal. Oke, habis itu kita langsung aja config. Oh, kita ini dulu, kita atur dulu IP-nya di nano/etc network/interface. Nah, di sini kita ubah jadi pakai IP statik. Nah, caranya kayak gini. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, untuk yang auto LO dan interface loopback ini kita nggak boleh hapus. Jadi kita ubah yang di sini aja, static, masukin address-nya, IP-nya, address 192.168.10.2 net mash 255.255. Di sini gua pakai /24. Habis itu gua masukin DNS name server. DNS name servernya itu DNS IP DNS nya kita sendiri yang nanti kita bakalan buat 168.10.2. Oke, beres. Keluar, Ctrl X, yes, save file name to write di folder ini. Oke, clear. Dan sekarang kita langsung konfigurasi bind nano/etc bind /name.conf.local. Nah, di sini kita masukin zone DNS kita kayak gini, departmentnetworks.net atau .com, bebas. Dimana lu nanti mau pakai apa, misalnya dika.com atau namalu.com atau apa, bebas. Nanti lu masukin aja di situ. Habis itu type master, karena ini bakalan jadi DNS master kita. Habis itu masukin file konfigurasi si zone yang ini di file /etc/bind/forward. Di sini untuk masukin zona forward ya. Gua tulisnya kayak gini, gua simpan di file folder C4 ini. Gua kasih nama file konfigurasinya for. Habis itu tutup, awal tutup. Oke, dan masukin zone-nya lagi. Default networks. Gua IP-nya itu 192.168.10.2. Nah, berarti di sini kita masukin IP 10.168.192. Nah, kenapa di sini dibalikin? Maksudnya kenapa gua nulis angka ini? Nah, jadi si angka ini itu dia adalah IP dari si server ini. Kalau misalnya nanti IP kita, atau misalnya IP gua nih, IP gua itu 192.168.10.2. Itu IP si DNS server. Nah, kita tulis lagi di sini si IP-nya, tapi sampai network ID-nya aja. Jadi sampai yang 10 ini. Jadi tapi dibalikin. Jadi dari harusnya kan 192.168.10.2. Tapi gua tulisnya 10.168.192. Kalau misalnya IP lo 172.172.16.10 berapa, nah tulisnya berarti 10.16.172 kayak gitu. Terus kita tulis lagi .in di sini .in min addr.r, Pak. Oke. Tulis type master lagi. Tulis lagi folder file konfigurasi si zone ini tuh ada di mana, etc/bind
bind/ref. Ini untuk zone reverse, gua tulis nama filenya ref. Habis itu kurang kurawal tutup, save, yes. Nah, ada satu hal yang gua lupa. Jadi harusnya itu sebelum dia kita ngekonfigurasi bind, kita konfigurasi dulu IP-nya. Nah, karena kelewat, jadi gua sekarang konfigurasi IP-nya di nano/etc/network/interface. Nah, di sini ini nama interface gua namanya ETH0. Kita ubah jadi static, masukin addressnya, IP-nya itu berapa, 19.68.10.2, masukin netmask. Di sini gua pakai /24 aja, 255.255.255.0. Habis itu masukin DNS min name server. Nah, DNS min name server ini dikasih IP kita. Nah, kenapa harus IP kita? Ya karena IP kita yang dijadikan DNS. Kalau dia nggak dimasukin di sini, ya nanti si DNS IP kita ini, si DNS yang udah kita buat, dia nggak akan dikenali gitu. Oke, habis itu save, keluar, clear. Kita matiin interface-nya, ETH0, down perintahnya. Oke, habis itu if up ETH0, dia kita nyalain lagi. Oke, clear. Kita pastiin dulu if down, sorry, if config. Nah, oke, IP-nya udah berubah di sini. Nah, oke, clear. Kita lanjut kita masuk dulu ke folder bind aja biar gampang ya. /bind. Oke, ls. Nah, di sini ada banyak file db dengan file yang diawali dengan nama db. Tapi di sini gua bakalan pakai pakai db.local sama db.127. Yang pertama, kita copy dulu cp db.local. Kita tulis nama file yang barunya for, untuk file konfigurasi si zone yang DNS tadi yang di var networks. Karena nama filenya itu kita simpan filenya di etc bind dengan nama filenya for. Nah, sekarang kita copy file db.local, terus kita buat file kopiannya dengan nama for. Nah, satu lagi db.127 buat yang reverse. Oke, clear. Oke guys, nah sekarang kita balik lagi masuk ke nano for. Nah, kita konfigurasi file yang ada di sini. Kita ubah semua nama localhost jadi domain kita di var network. Susah amat. Kita networks.net. Lagi di var networks.net, masih ada di bawah. Oke. Nah, ini juga di var networks.net. Nah, di sini ada pin a itu address, jadi kita masukin IP address IP domain kita berapa sih gitu. Jadi di sini gua kan IP-nya 192.168.10.2. Di bawahnya kita masukin ekstensi domain kita. Jadi mau pakai apa aja gitu, mau pakai www, mau pakai ftp, mau pakai blog atau apa aja bebas gitu. Di sini gua masukin www in a 19.68.10.2. Nah, kita copy paste aja sorry. Kita hapus ini, ubah jadi blog, terus kita masukin di sini jadi ftp, habis itu di sini jadi mail. Oke, keluar, save, clear. Habis itu kita masuk lagi ke
file konfigurasi yang satunya lagi, nano ref. Oke, sama di sini juga diubah givarminetworks.net. Oke, satu lagi givarminetworks.net. Oke, nah di sini kita masukin dulu domain kita, givarminetworks.net. Oke, nah di sini ubah, hapus, add in a 1998 10.2. Nah di sini kalau tadi kan ekstensi itu ya, jadi pakai www atau ftp di depannya kita tulis di sini. Kalau sekarang kita pakai ujung IP-nya. Jadi di sini gua 2, jadi kita tulis 2 in tf givarminetworks.net dot, di belakangnya harus pakai titik lagi. Nah, cut, paste. Oke, kita habis itu di sini masukin, ada yang pakai www, www, terus blog dot, habis itu ftp dot, habis itu mail dot, karena kita pakai ini aja. Keluar, yes, save, clear, cd, kita keluar dari folder yang tadi dulu, yes. Oke, udah benar. Habis itu kita lihat dulu IP nya yang benar, pastiin gitu ya, if config min a, IP nya udah benar, kita ping dulu 192.168.10.2. Oke, udah bisa. Habis itu kita restart si bind-nya itu, bind 9, restart. Jalan nggak? Oke, jalan. Habis itu kita coba ping DNS kita .net. Oke, berhasil. Kita ns lookup. Oke, berhasil lagi. givarminetworks.net. Oke, berhasil. Dan berarti kalau udah kayak gini, DNS kita udah jalan, udah berhasil. Nah, ada satu lagi tips. Biasanya kalau ada yang config DNS mereka itu gagal, ada beberapa hal yang harus lo ketahui. Ada yang pertama itu, dalam ngekonfigurasi file-file konfigurasi yang barusan itu, lo nggak boleh typo sedikit pun. Kalaupun ada titik satu yang kehapus, itu bakalan ngaruh banget gitu. Jadi nanti si DNS nya nggak jalan. Atau kalau misalnya ada alternatif lain, kalau misalnya masih nggak jalan, kita buka nano/etc resolve.com. Nah, bisa aja si DNS nya itu belum masuk ke sini gitu, IP-nya. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini IP DNS gua yang dulu. Kalau sekarang yang baru ini. Nah, gitu. Jadi sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Kita nge-config. Oke guys, segini dulu konfigurasi barang gua. Nanti kita lakuin konfigurasi yang lain. See you on my next videos. Bye bye.